Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, terima kasih ya kalian sudah bergabung di sinkron pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa. Siap berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Novita udah memimpin doa ya. Semoga pertemuan kali ini bisa lancar, tidak ada halangan apapun. Kan kepada kalian bahwa kita selalu harus menerapkan protokol kesehatan atau mematuhi 5M. Apa aja itu 5M? Memakai masker. Memakai masker ya, apalagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan, apalagi? Ya, menjaga jarak. Terus apalagi? Menjauhi kerumunan ya, dan mengurangi mobilitas kita. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak semua? Sehat? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik semua ya. Semoga tidak ada kekurangan apapun. Kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Oh iya. Semoga teman-teman kita yang nggak bisa sinkron hari ini bisa untuk pertemuan berikutnya bisa sinkron. Mungkin ada kendala koneksi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang jaringan komputer ya. Ada yang masih ingat apa itu jaringan komputer? Ya, Julia, apa? Menjelaskan jaringan komputer. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang jaringan. Oke, sekarang kalian bisa mengakses Google Classroom. Sebelum kita membahas materi tentang jaringan WAN, silakan kalian kerjakan soal-soal pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang jaringan WAN. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang jaringan WAN. Ini saya share screen ya. Kita akan membahas tentang menganalisis jaringan berbasis WAN 3.1 dan 4.1 untuk keterampilannya ya. Yaitu membahas tentang menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas. Indikator pencapaian kompetensi 3.11 itu menjelaskan jaringan berbasis luas. Yang kedua, menganalisa spesifikasi peralatan jaringan. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ajar dan video tutorial di YouTube, peserta didik dapat menjelaskan konsep jaringan berbasis luas. Studi kasus yaitu di mana dunia pendidikan mengalami perubahan sejak adanya pandemi COVID-19 ya. Pembelajaran tatap muka antara guru dan murid berubah, yang tadinya luring sekarang berubah menjadi daring. Tapi dengan keadaan tersebut terkadang muncul banyak masalah ya.
Jadi bagaimana koneksinya yang sulit, untuk komunikasinya sulit, terutama di daerah-daerah tertentu tidak ada jaringan internetnya. Jadi siswa akan sulit untuk mengakses pembelajaran secara online seperti itu ya. Untuk itu ya SMK Diponegoro akan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Kamu ditugaskan untuk memikirkan bagaimana caranya agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Jaringan WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contohnya itu adalah jaringan komputer antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara. Klasifikasi jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu bisa dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Mulai dari berdasarkan geografisnya, terus berdasarkan fungsinya, berdasarkan topologi jaringannya, berdasarkan distribusi sumber informasinya atau data, dan berdasarkan media transmisinya. Jadi banyak sekali klasifikasi jaringan komputer. Untuk itu kita bahas satu persatu. Berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua, yaitu client server dan peer-to-peer. Topologi dibagi menjadi 5 ya. Sebenarnya banyak sekali topologi, tapi yang saya bahas ini ada topologi yang sering digunakan, yaitu ada topologi bus, ada topologi star, ada topologi ring, topologi mask, dan topologi tree atau topologi pohon. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi datanya ya, yaitu ada dua, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Selanjutnya klasifikasi jaringan berdasarkan media transmisi. Media transmisi itu ada dua, yaitu jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel. Jadi perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam jaringan WAN. Ini salah satunya adalah access point. Terus yang kedua adalah router. Selanjutnya ada kabel jaringan berbasis luas atau kabel UTP. Selanjutnya ada antena grid. Antena grid ini untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal. Kabel backtail. Kabel backtail itu apa? Kabel backtail itu nanti berfungsi untuk menghubungkan antara antena grid tadi ke access point. Jadi, materinya cukup sampai di sini. Dari beberapa penjelasan tadi ada yang masih bingung? Ya, silakan. Yang masih bingung bisa ditanyakan. Silakan Mbak Nis. Apa fungsi itu? Jaringan WAN ya, fungsi sebenarnya jaringan WAN itu untuk, ada yang bisa membantu menjawab? Saya Pak. Oh ya, silakan Mbak Indah. Fungsi jaringan WAN: 1. Integrasi. 2. Penghematan dalam biaya operasional. 3. Semakin cepat dan mudah arus informasi dan komunikasi yang diberikan membuat perpindahan arus informasi menjadi lebih efisien. Ya, bagus itu jawabannya dari Mbak Indah ya. Integrasi. Integrasi dan juga sebagai penghubung antara jaringan LAN dan jaringan MAN ya. Jadi untuk fungsi utama dari dalam membangun jaringan yang luas seperti itu. Terus ada penghematan dalam biaya operasional. Jelas untuk operasionalnya jelas lebih murah ya daripada kita mengirim informasi via surat atau sebagainya. Kita ada lagi yang mau tanya? Dalam macam-macam topologi jaringan, apa ada ciri khas yang membedakan tiap bentuknya, Pak? Ada yang bisa bantu menjawab? Pak. Oh iya, Mbak Catur silakan.
Topologi mempunyai ciri khas tersendiri, baik itu dari perangkat yang digunakan, jenis kabel yang digunakan, sampai bentuk fisik dari topologi tersebut. Ya, betul. Itu salah satu ciri ya dari setiap topologi itu mempunyai ciri khas. Misalnya dari segi bentuknya, segi peralatan itu ada ciri khas tersendiri dari setiap topologi jaringan itu. Contohnya di topologi star. Jadi topologi star ciri khasnya apa? Dia tersentral, terpusat pada sebuah hub atau switch. Nah, di mana dia menggunakan kabel jaringan UTP seperti itu ya. Silakan kalian pelajari video pembelajaran pemahaman dasar jaringan WAN dan cara setting access point atau peralatan jaringan. Tinggal klik saja videonya. Di sini kalian bisa mempelajari materi ini, pahami. Setelah itu kalian bisa pelajari materi ajar yang ada di sini. Kalian bisa download atau langsung di sini kalian bisa pelajari materinya ya. Tadi kalian sudah secara mandiri, asinkron sudah mempelajari materi-materi dan video tutorial. Sekarang kalian kerjakan soal post-testnya. Baca dengan seksama soal-soalnya dengan teliti ya. Jawab, pilih jawaban yang paling tepat. Setelah selesai, silakan kirim jawaban kalian. Lihat skor. Sini skornya sudah tuntas. Berarti pembelajaran jaringan WAN ini sudah bisa berhasil. Jadi pertemuan ini bisa saya simpulkan bahwa jaringan adalah kumpulan komputer server, mainframe, perangkat jaringan, peripheral, atau perangkat lain yang terhubung satu sama lain untuk memungkinkan berbagi data. Contoh, jaringan adalah internet. Kita untuk pertemuan berikutnya nanti membuat desain topologi jaringan ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas atau kegiatan yang ada di Google Classroom. Demikian pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bisa melakukan praktek. Oke, saya akhiri. Silakan dipimpin doa. Mbak Felicia, silakan pimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian telah menyelesaikan pembelajaran sinkron kali ini. Sampai ketemu besok di pembelajaran praktek ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.